Halo guys, what's up bro? Jadi untuk podcast kali ini, saya dengan Mr. Farid akan membahas podcast education yang bertemakan kind of the text. Jadi kita akan bahas macam-macam teks dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya itu ada 10 lebih macam-macam teks dalam bahasa Inggris itu sendiri. Tapi untuk kali ini kita akan membahas 10 saja macam teks dalam bahasa Inggris. Jadi untuk memudahkan kita semua dan untuk mempersingkat kita semua dalam pendengaran podcast kali ini. Oke, langsung aja untuk yang pertama. Nanti ada deskriptif, recount, naratif, serta yang terakhir ada report text yang akan disampaikan oleh Mr. Farid. Dan tak lupa lagi ada satu jenis teks yang akan disampaikan oleh Mr. Farid, ada news item text. Jadi inilah podcast kita hari ini tentang macam-macam teks. Selamat mendengarkan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang narrative text. Narrative text dalam bahasa Inggris itu untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa yang kronologis yang saling berhubungan. Tujuannya dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Naratif teks itu bisa berupa tentang misteri, mitos, fabel. Tahu fabel kan? Fabel itu cerita yang di dalamnya yang tokohnya itu hewan, itu fabel. Kemudian ada legenda, ada folklore, dan ada juga yang tentang science fiction. Kemudian strukturnya itu yang pertama ada orientation, itu memuat tentang pengenalan, misal pengenalan tempatnya dulu, pengenalan tokohnya dulu. Kemudian selanjutnya masuk ke complication, itu terjadi problemnya, terjadi puncak masalahnya. Kemudian yang terakhir resolution, itu penyelesaian dari masalah tersebut. Ada pula yang menambahkan yang keempat reorientation optional, tapi yang pokoknya itu 1, 2, 3 tadi, orientation, complication, sama resolution. Nah, kalau yang tadi yang tambahan reorientation itu kenapa tidak wajib ada? Karena biasanya itu memuat tentang moral atau amanah yang dituliskan oleh penulis teks, atau saran dari penulis teks, atau pengajaran dari penulis teks. Karena kita akan bisa mengambil amanah sendiri dari cerita yang telah kita baca. Kemudian ciri-ciri dari kebahasaan naratif teks, dia itu yang pertama menggunakan past tense atau kata kerja bentuk lampau, seperti he was a poor farmer. Kenapa menggunakan past tense? Karena memang ceritanya kan sudah lalu, misal seperti legenda tadi, seperti mitos kan, hampir semuanya kan sudah lampau. Kemudian dia menggunakan conjunctionnya, kata hubungnya itu yang kebanyakan berhubungan tentang waktu, untuk menghubungkan satu paragraf dari paragraf yang lain atau satu kalimat kepada kalimat yang lain, karena ini kronologis. Jadi biar urut, seperti then, kemudian setelah terjadi, seperti itu. Misal before, after, soon. Dan juga dia menggunakan adjektif yang membentuk noun phrase. Untuk contohnya, misalkan legenda Danau Toba, cerita tentang Cinderella, tentang si kolor hijau. Kalau fabel, misal si kancil, anak yang nakal suka mencuri uang negara, misal. Itu untuk naratif teks. Kemudian report text.
report text adalah teks yang menyajikan informasi mengenai suatu hal secara faktual atau apa adanya. Teks ini itu hasil observasi atau analisa sistematis. Hampir mirip dengan descriptive text karena sama-sama memberikan gambaran secara langsung mengenai seseorang atau suatu benda. Namun di antaranya keduanya terdapat perbedaan tentunya. Jika berbicara mengenai benda atau seseorang secara spesifik seperti warna, gaya, nama, atau sebagainya secara spesifik, itu disebut descriptive text. Bedanya beda jika kita berbicara mengenai benda atau seseorang secara umum, meliputi bagian-bagiannya, kekuatannya, fungsinya, atau sifat umum lainnya disebut sebagai report text. Cara lain untuk mengetahui kalau itu report text yaitu report text itu ilmiah, terus faktual, apa adanya, dan tidak ada opini subjektif dari pihak penulis. Kemudian general structure of report text itu ada dua secara umum. Yang pertama general classification. Begini memperkenalkan topik dari tulisan atau fenomena yang tengah dibahas. Kemudian topik intinya yaitu description. Bagian ini akan memaparkan lebih lanjut hal-hal yang lebih rinci terkait dengan subjek yang dibahas sebelumnya. Mungkin seperti bentuk, fisik, bagian perilaku ataupun hal-hal lain. Kemudian mengenai ciri kebahasaan dari report text. Yang pertama dia itu menggunakan general noun, kata yang merujuk pada sesuatu secara umum. Misal tigers are wild, berarti kan dalam kalimat tersebut harimau yang dimaksud itu harimau secara umum, enggak harimau Sumatera atau harimau apa. Kemudian ciri kebahasaan yang lain dia itu pakai verb. Kemudian dia pakai simple present tense, bukan past tense ya, tapi simple present tense untuk menyatakan sesuatu benda, sesuatu kebenaran lah atau fakta ilmiah. Seperti itu. Descriptive text itu teks yang mendeskripsikan seseorang, benda, tempat, atau lainnya dengan rinci alias spesifik. Biasanya kita menuliskan descriptive text ketika kita ingin menggambarkan sesuatu dari apa yang kita lihat kepada orang lain. Tujuan dari descriptive text ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang, benda, hewan, tempat, atau hal lainnya dengan lebih spesifik. Berarti penggambaran dari descriptive text itu lebih rinci daripada report text. Juga descriptive text bisa dimasuki opini dari penulis. Mengenai generic struktur dari teks deskriptif itu ada dua, identification sama description. Identification itu bagian yang berisi pengenalan mengenai subjek yang akan dibahas. Misal bahas Borobudur, berarti mungkin tempatnya di mana kan, terus mulai tahun berapa ada, berarti penggambaran umumnya dulu lah, pengenalan objeknya. Kemudian ada description, itu bagian yang menampilkan deskripsi detail dari subjek seperti bentuk, kualitas, kuantitas, sifat, gaya, warna, atau hal lainnya secara spesifik. Kemudian language feature atau ciri kebahasaan dari descriptive text. Yang pertama dia menggunakan simple present tense. Kemudian dia menggunakan adjective and adverb. Kemudian dia menggunakan present passive voice. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian
kita bahas tentang news item text. Dari namanya aja mungkin kalian sudah tahu ya, news berita. Teks ini berisi tentang berita. Biasanya bisa kalian lihat banyak banget di koran. Beritanya itu tentang berita-berita harian dan bersifat layak atau penting diketahui oleh khalayak umum. Kalau berita nggak penting kan nggak mungkin diberitakan. Misal seorang anak karena bandel dijewer ibunya, kan nggak penting kan, banyak terjadi. Mungkin yang patut diberitakan seorang anak karena bandel dijewer ibunya sampai putus misal, kan penting kan, gempar kan. Nah berarti sudah ketahuan dong apa tujuan dari news item text ini. Berarti dia bertujuan untuk memberikan informasi yang layak atau penting diketahui oleh masyarakat. Kemudian mengenai generic structure-nya ada 3, yaitu yang pertama main event, kejadian inti, background event, latar belakang dari peristiwa terjadi, dan source, sumber informasi. Yang dimaksud dengan main event ini yaitu berita utamanya. Main event tersebut menjelaskan ringkasan berita yang akan dijelaskan tersebut. Kalau background event, berarti dia menceritakan rinci latar belakang kejadian terjadi. Mungkin misal main eventnya terjadi pembunuhan di Tanah Abang. Latar belakangnya karena si pria cemburu kepada si wanita, mungkin seperti itu. Kalau source, sumber informasinya, biasanya dikutipkan di bagian akhir atau bawah dari teks. Adapun ciri-ciri kebahasaan dari news item text, yang pertama dia itu singkat banget ya, singkat. Kebanyakan lah, kalau memang harus dijabarkan kan itu mungkin kejadiannya rumit, tapi kebanyakan itu news item itu singkat kalau kalian lihat di koran. Kemudian menggunakan action verb, menggunakan past tense. Ketahuan juga kan kalau dia itu nggak jauh beda sama tadi naratif dan report, karena dia menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Dia juga menggunakan saying verb, juga menggunakan verbs untuk menjelaskan waktu, tempat, dan cara. Oke teman-teman, kemudian ada yang namanya recount text. Recount text ini teks yang dipakai untuk menceritakan kembali kejadian yang sudah dialami atau pengalaman yang sudah jadi lampau. Biasanya misal kita menceritakan kita baru kesini gitu. Juga mungkin menceritakan suatu imajinasi yang sangat menarik, kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Ada juga yang recount text itu factual recount, itu menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian, seperti itu. Kebanyakan contoh biasanya kalian jumpai itu personal recount. Itu biasanya mungkin laporan perjalanan, sudah jalan-jalan dari sini dia ceritakan, sudah mengalami kejadian kemarin dia ceritakan, seperti itu recount text. Kemudian generic structure-nya, struktur dari teks recount, yang pertama orientation, kemudian event, kemudian reorientation. Kalau orientation berarti dia berupa pengenalan awal mengenai siapa, di mana,
kapan peristiwa itu yang akan dia gibahkan bersama teman-teman. Kemudian pada bagian event, penulis biasanya menuangkan misalnya contoh, saya ambil contoh kemarin saya sudah liburan di pantai. Event yang pertama saya misal tenggelam, event yang kedua misal adik saya tenggelam, event yang ketiga misal saya diselamatkan oleh penjaga pantai. Kemudian event yang terakhir mungkin kita makan-makan sambil bercanda, seperti itu. Event berarti kan plot-plot dari kejadian biasanya itu satu paragraf atau lebih, itu menceritakan satu event. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Itu berarti penulis merangkum dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan, seperti itu gampangnya. Strukturnya saya rasa mungkin hampir sama ya sama tadi naratif teks, tapi tapi tentu saja ada sedikit berbeda. Sama-sama menggunakan past tense karena menceritakan sesuatu yang telah lalu. Sama-sama menggunakan conjunction time connective. Dia conjunctionnya seperti or, after, then, next, first, second. Dia itu kata penghubungnya itu yang dengan waktu untuk mengkonekkan, karena ini kan berkronologis juga. Kemudian penulis biasanya menggunakan action verb, terutama pada bagian event. Penulis menggunakan banyak sekali kata-kata kerja. Kemudian ada adverb dan adverbial phrase, itu untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Misal automatically, last moon, in Malang, yesterday, seperti itu. Nah, gimana guys? Setelah membahas deskriptif, recount, naratif, report, serta news item text, are you ready guys untuk membahas jenis teks selanjutnya? Ada explanation, analytical exposition, hortatory exposition, procedure text, serta yang terakhir ada anecdote text. Jadi tetap siapkan posisi rebahan yang paling enak dan selamat mendengarkan. Jadi masih bersama saya sendiri yang akan bahas explanation serta yang terakhir nanti ada anecdote. Langsung aja yang pertama atau jenis teks yang keenam ini dari awal tadi udah ada explanation. Explanation text itu teks yang berfungsi memberikan informasi mengenai bagaimana proses itu terjadi. Hampir sama dengan descriptive text, cuman bedanya kalau descriptive text itu cuman menggambarkan, tapi kalau yang explanation ini lebih ke kronologisnya itu bagaimana, prosesnya itu bagaimana. Bukan berarti sama dengan prosedur, beda. Kalau ini proses secara kronologis, bukan secara step by step. Nah, untuk structure-nya itu ada statement, terus explanation, yang terakhir ada closing. Untuk contohnya sendiri itu kayak how does rain happen? Jadi bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana hujan terjadi. Atau untuk contoh lain ada butterfly metamorphosis gitu. Jadi lebih ke bagaimana sih proses terjadinya ini, bagaimana sih proses terjadinya itu gitu. Nah, selanjutnya ada analytical exposition. Jadi teks analytical ini tuh termasuk dalam jenis teks argumentatif. Kenapa? Karena emang dari isi dari analytical exposition ini pun berupa pendapat gitu. Pendapat dari penulis terhadap sesuatu. Jadi kalau secara fungsinya itu untuk meyakinkan pembaca mengenai topik yang dihadirkan.
ada contohnya itu kayak pentingnya pendidikan 12 tahun dan lain sebagainya. Jadi perlu dicatat kalau di analytical exposition ini tidak untuk mengubah sudut pandang seseorang, hanya berisi pendapat tentang sesuatu aja. Bisa pendapat tentang benda, kejadian, atau bahkan tempat dan lain sebagainya. Untuk jenis teks ini, teks analytical exposition, itu pun banyak ditemui di kalangan akademisi. Karena apa? Karena biasanya untuk jenis teks ini itu disajikan untuk isu. Jadi penulis menuliskan teks suatu isu dalam bentuk analytical exposition ini berfungsi untuk menyadarkan pembaca akan isu yang diangkat oleh penulis tersebut. Untuk strukturnya itu ada tesis, argumen, sama yang terakhir conclusion. Jadi kalau di tesis ini bukan berarti tesis yang di sarjana S2 itu loh, yang untuk skripsi tesis itu bukan, tapi lebih ke pokok pembicaraan, pokok pembahasan. Nanti dilanjut dengan argumentasi, argumennya dari penulis sendiri, terus yang terakhir ada kesimpulannya. Itulah analytical exposition. Selanjutnya ada hortatory exposition yang sebenarnya posisinya itu sama kayak analytical exposition. Samanya kayak gimana? Sama, masih familiar di kalangan akademisi. Karena memang jenis kedua teks tersebut berupa argumentatif. Jadi masih sama-sama berfungsi untuk mempengaruhi pemikiran dari pihak sang pembaca sendiri, karena itu termasuk argumentatif gitu, argumentasi atau pendapat dari sang penulis itu sendiri. Dan bagaimana kalau yang di hortatory text itu pun lebih ke bagaimana memaksa pembaca untuk setuju dengan apa yang disampaikan oleh penulis itu sendiri. Itu yang hortatory exposition. Jadi kalau secara strukturnya hampir sama dengan analytical exposition, sama-sama mempunyai tesis, terus argumentatif. Terus perbedaannya yang analytical tadi kan langsung ke conclusion, langsung ke kesimpulan, sedangkan kalau yang di hortatory exposition ini ada recommendation. Jadi lebih ke habis argumentasinya penulis, nanti dikasih rekomendasi dari sang penulis. Jadi lebih emang benar-benar bagaimana cara memaksa pembaca untuk setuju dengan apa yang disampaikan. Ya dengan itu tadi menyampaikan atau menampilkan rekomendasi-rekomendasi yang terbaik dari sudut pandang penulis itu sendiri. Contohnya ada kebijakan plastik berbayar, terus why students should manage their stress, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada prosedur teks. Seperti yang telah kita ketahui, yang namanya prosedur teks itu kan sudah kita jumpai sejak minimal SMP lah. SMP, SMA sudah kita ketahui, terus kita ini udah di masa mungkin kita atau yang kalian yang bagi yang mendengarkan ini sudah memasuki kuliah. Pasti kan udah beberapa kali ngedengar yang namanya prosedur teks. Jadi emang prosedur teks itu teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Bukan seperti yang pertama tadi explanation. Kalau explanation itu mengenai prosesnya, lebih ke kronologisnya. Tapi kalau ini langkah-langkahnya, step by stepnya. Yang fungsinya itu emang untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang beruntun. Untuk strukturnya sendiri ada, yang pertama ada tujuan atau goal, terus dilanjut dengan material atau ingredients, bahan-bahannya itu apa aja, terus yang terakhir ada step atau method. Dan contohnya itu gampang banget, seperti bagaimana cara menggoreng telur, terus how to make delicious fried rice, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ada anecdote text yang berisikan tentang penceritaan kembali tentang kejadian yang ganjil atau kejadian yang tak biasa yang ditunjukkan untuk menghibur pembaca biasanya. Dan
Untuk urutan strukturnya ada abstract, ada orientation, terus krisis. Nah, di dalam abstrak itu kan ada pengenalan secara singkat. Jadi untuk di abstrak fungsinya untuk mengundang atau membuat penasaran para pembaca. Terus ada orientation. Setelah membuat penasaran para pembaca, nanti di orientation penulis biasanya memperkenalkan tentang setting, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Setelah orientation ada krisis. Nah, di krisis ini penulis mempertegas keunikan ataupun keganjilan yang mengundang kenaikan grafik penasaran dari sang pembaca itu sendiri. Setelah krisis ada reaction atau insiden. Nah, di bagian ini penulis biasanya menuliskan bagaimana pelaku memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada koda atau kesimpulan. Nah, di bagian terakhir tuh biasanya dikasih, biasanya enggak, tergantung dari kebijakan dari penulis masing-masing. Jadi secara singkat, di anekdot itu biasanya berisi kelucuan, kritik, ataupun sindiran. Jadi simpulannya, teks anekdot itu sebagai sarana sindiran atau kritik yang mengundang tawa dari para pembacanya. Contoh judul teks anekdot itu ada kayak antara pencuri sendal dan koruptor. Terus ada contoh lain, kursi yang membuat lupa. Taulah ya yang dimaksud kursi di sini itu kursi apa. Terus ada lagi contoh judulnya Negara yang Lucu. Negara yang lucu, jadi kayak judul lagu ya. Jadi itulah 10 aja untuk jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Nah, untuk jenis teks yang lain dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada spoof text, terus ada discussion text, ada review text. Nah, dari ketiga teks itu nantilah bisa kita saringkan next time atau next podcast. Jadi untuk podcast hari ini tentang macam-macam teks kita cukupkan dulu. Semoga segala apa yang saya dan Mr. Farid terangkan atau jelasin tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua ya guys. Oke, terima kasih. See you. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali.